Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, nikmat yang diberi Allah pagi ini kita sehat walafiat, tidur dengan nyenyak, dengan sedap, dengan nyaman tidurnya ya. Itu nikmat yang diberikan Allah. Ada orang yang tak dapat tidur, ada orang yang tak sehat badannya. Alhamdulillah kita diberi anugerah badan sehat, tidur nyenyak, tidur nyaman, tidur selesa. Wajiblah kita mengingati Allah di pagi ini. Maka Allah mewajibkan salatul fajar namanya ya. Salatul fajar ataupun salatul subuh. Salatul subuh ini sepatutnya dilakukan di awal waktu. Salatul subuh ini sepatutnya dilakukan di rumah Allah. Rasulullah tidak pernah tinggal sembahyang di masjid. Sahabat tidak pernah tinggal sembahyang di masjid. Nanti orang tuh kalau jarang ke masjid atau tidak ke masjid akan ditanya nanti di sana. Akan ditanya macam mana nak jawab. Orang tuh kalau jarang ke masjid atau tidak ke masjid akan ditanya di sana nanti. Akan ditanya itu. Jam berapa tidur, jam berapa bangun, akan ditanya di sana. Sebelum tidur bikin apa, bangun tidur bikin apa, akan ditanya nanti di sana. Karena usia kita ini akan ditanya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z akan ditanya, dari alif sampai ya akan ditanya. Berapa umurnya? Kalau 60 tahun, 60 tahun. 60 tahun itu buat apa? Dan ada rekodnya, ada catatannya, ada bukunya. Kita hidup ini buat buku. Kita hidup ini buat buku. Nanti keluar dari kubur, bawalah buku masing-masing menghadap Allah. Iqra kitabak katanya. Bacalah bukumu katanya. Kan dibaca nanti di sana. Alhamdulillah ya. Kemarin kita bicara sedikit tentang fadilat zikir la ilaha illallah. Sepatutnya kita ini banyak berzikir. Banyak ayat Quran dan hadis Nabi yang menggesek itu banyak berzikir. La ilaha illallah di antara zikir yang terpilih di dalam hadis. Di antara zikir yang terpilih dalam Quran. Senangnya ya, la ilaha illallah kemarin kita sudah bicara, hurufnya 12. Satu huruf nilainya 10. Jadi sekali sebut la ilaha illallah nilainya 120. Nah, kalau kita berzikir 50 kali saja sesudah sholat, sudah nilainya 50 kali 120. Sudah berapa kemarin? Berapa kemarin? 6 berapa? 6.000 ya. 50 kali 120. 5 kali 12 60. Tambah angka kosongnya 2. Jadi 6.000. 6.000 subhanallah. Tapi siapa yang nak buat? Kadang-kadang orang itu lalai. Maka dalam Quran disebutkan berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah agar kamu berhasil berjaya katanya. Ada peringatan Allah dalam surah Muhammad. Dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Jum'ah. Kalau buka surah Jum'ah nanti di sana katanya wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, ayat nomor 10 halaman 554. Ayat 10 surah Jumat halaman 554. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, kamu akan sukses. Jangan pernah zikirnya sedikit. Jangan zikirnya sedikit. Suruh zikir banyak-banyak. Jadi dengan fokus kepada zikir la ilaha saja kita boleh berhasil insyaallah ya. Kalau tidak kita akan rugi. Ada ayat sebelumnya dalam surah Al-Mujadalah ada disebut orang yang rugi, orang yang malas berzikir atau tidak berzikir. Jadi bila kita bicara tentang orang yang untung, orang yang jaya, berjaya, kita kena semak juga orang yang rugi. Ada juga peringatan di sini yaitu maka perlu kita memikirkan ayat kalamullah ini. Di sini Allah memperingatkan istahwadza alaihimus syaitan
fa ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ayat 19 surah Al-Mujadalah halaman 544. Istahwadha alaihimus syaitan, orang itu dikontrol oleh syaitan. La ilaha illallah. Ada manusia ini syaitan yang kontrolnya. Syaitan yang kontrol. Ada ayatnya ya. Kalau malaikat yang kontrol, nah orang ini ada yang dikontrol oleh syaitan, ada yang dikawal oleh malaikat. Kalau malaikat yang kawal, dia akan sholat di awal waktu, dia akan ringan langkahnya ke masjid, dia akan mudah berzikir, mudah membaca Quran, mudah melakukan ketaatan. Ini tidak. Istahwadha alaihimus syaitan, orang itu dikawal oleh syaitan. Fa ansahum zikrullah, tidak ingat berzikir, lupa. Tidak ada zikir la ilaha illallahnya, tidak ada istighfar, tidak ada selawat, tidak ada tasbih, tidak ada Quran. Ulaika hizbus syaitan, orang yang begitu sifatnya itu katanya geng syaitan, grup syaitan itu. Grup syaitan lupa berzikir. Lalu ala inna hizbas syaitani humul khasirun, grup syaitan ini hidupnya rugi. Berlalu 24 jam tidak ada la ilaha illallah. Padahal zikir yang paling mudah ya. Itu pembukaan saja. Kemudian kita tadi dalam salat subuh kita baca suratul Fajr. Kita nak melihat pesan Allah, peringatan Allah dalam penutup suratul Fajr. Apa itu? Cerita orang akan meninggal. Penutup suratul Fajr menceritakan orang yang akan meninggal. Kita akan menempuhnya. Setiap kita akan meninggal dunia. Di penghujung suratul Fajr cerita orang akan meninggal dunia. Sahabat sendiri pernah menanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa maksud ayat-ayat terakhir suratul Fajr ini? Boleh kita baca sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Boleh baca ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahu. Ini cerita orang akan meninggal. Yang semua kita akan menempuhnya. Kita akan mengalaminya. Hari-hari kita mendengar sahabat meninggal di kanan, di kiri, di timur, di barat, di mana, di Malaysia, di Brunei, di Indonesia. Hari-hari kita mendengar orang meninggal. Di sini cerita orang yang akan meninggal dunia. Saudara saya meninggal hari ini di Bandar. Itulah. Jadi di sini Allah memperingatkan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Sahabat Nabi dulu pernah menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini ya Rasulullah? Kita selalu dengar, kita selalu baca dalam tahlil, tapi kadang tidak paham maksudnya. Baca saja tapi tidak paham. Kata Rasulullah, ayat ini akan diperdengarkan, akan dibacakan kepada orang akan meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang beriman yang memiliki nafsul mutmainnah yang tenang dan tenteram, bahagia, tenang dengan salat, tenang dengan Quran, tenang dengan zikir, tenang dengan ketaatan, takut melihat dosa, takut melihat maksiat. Nah, jadi yang jadi fokus di sini nafsul mutmainnah. Maka ulama membahagi nafsu ini kepada 3. Kita karena tahu nafsu kita yang akan dipanggil, yang akan dilagau, yang akan diseru dengan ayat ini orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Nah, maka dalam ayat-ayat lain dikatakan nafsu itu ada 3. Nafsul mutmainnah itu yang paling tinggi. Yang kedua nafsul lawamah yang rendah. Yang di bawah sekali nafsul ammarah. Nah, ini bicara nafsu ini ya. Orang ini wajib belajar tentang nafsu supaya dia tahu status dirinya. Kalau dia tidak tahu nafsunya berarti dia tidak tahu diri. Macam mana dia berjalan menuju surga, menuju Allah kalau dia tidak tahu dirinya, tidak tahu statusnya. Itu susah tuh. Susah akan sampai kepada Allah. Jadi nafsu ini kata ulama ada 3. Yang rendah sekali nafsul ammarah bisu yang ada disebut dalam surah Yusuf. Di atasnya sedikit nafsul lawamah yang ada dalam surah Al-Qiyamah. Yang tinggi sekali yang jadi sasaran, jadi target dalam hidup ini nafsul mutmainnah. Jadi kata ulama, kita hidup ini mengurus nafsu, mengurus budi iya.
Mengurus nafsu ya. Memanage kalbu iya juga. Jangan hanya body diurus, makan, minum, pakaian, penginapan, kendaraan, perhiasan. Semua mesti hebat. Tapi nafsunya macam mana? Kalbunya macam mana? Nah, maka status nafsu yang paling tinggi, nafsul mutmainnah. Itu yang ditarget dalam ayat suratul Fajar. Ada doanya ya. Ada doa diajak oleh Rasulullah tentang nafsu ini. Tentang nafsul mutmainnah ada doanya. Boleh ikutkan ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Nanti saya kasih ya. Saya kasih stikernya, saya kasih kertasnya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Pernahkah kita baca doa ini? Kalau tak pernah, karena baca lah ya. Ada juga doa tentang nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maula. Ada juga doa itu tentang nafsu. Kita doa tentang body, semua orang tahu nak sihat walafiat. Doa tentang nafsu kita kena tahu. Doa tentang kalbu kita kena tahu. Banyak doa tentang kalbu. Contohnya satu, coba ikut. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Doa tentang qalb. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi balik kepada nafsu tadi, ayat ini akan dibacakan kepada orang yang meninggal yang levelnya nafsul mutmainnah. Kalau levelnya rendah, ada ayat lain mengatakan dia tidak dibimbing, terbiar matinya. Ada ayat lain, surah lain, surah Mukminun ada orang itu kalau dia malas ke sembahyang, malas baca Quran, malas beribadat, hidupnya lengah dan lalai. Nanti dalam surah Mukminun ada, ya Allah jangan cabut ruhku dulu ya Allah, aku belum siap lagi. Begitu ceritanya. Ada dalam surah Al-Mu'minun, orang yang tidak siap nak mati pasti menyesal. Ya Allah, belum sempat lagi sembahyang berjemaah lagi ya Allah. Ya Allah, belum sempat lagi tahajud ya Allah. Belum sempat pegang Quran lagi ya Allah. Ada dalam surah Mu'minun. Sekarang yang kita cerita kisah orang yang akan meninggal yang excellent, yang mumtaz, yang diaga malaikat, yang ditemui malaikat, yang dibacakan ayat terakhir. Ayat berapa tadi itu? Ayat 27, 28, 29 suratul Fajar. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ulama membicarakan lagi. Ada buku yang penting juga dicari, tajuknya Ruh. Membicarakan tentang nafsu. Nah, ingin mendalami tentang nafsu, boleh dicari bukunya Ruh. Ada terbitan Singapura, ada terbitan Malaysia, ada edisi Indonesia. 3 negara menerbitkan buku ini. Kalau di Singapura, PN, Pustaka Nasional yang menerbitkannya. Kalau di Malaysia, Pustaka Risalah yang menerbitkannya. Kalau di Indonesia, tak ingat, mungkin Kistika apakah. Tapi ada 3. Di 3 negara ini ada buku itu, bukunya Ruh namanya. Jadi kalau pergi ke Malaysia, carilah buku Ruh di Kadai. Bacalah. Jangan shopping center saja yang didatangi. Kedai buku tidak. Carilah buku juga. Carilah keperluan rohani, keperluan kalbu. Nanti ditanya di sana, ada pergi kedai buku? Ada, alhamdulillah. Cari apa? Cari buku Ruh. Untuk apa? Untuk mengurus nafsu. Dalam buku Ruh dikatakan manusia secara garis besarnya 2 di sana. Ada yang dikontrol malaikat, itulah orang yang punya nafsul mutmainnah. Kalau levelnya nafsul mutmainnah, malaikat dengannya. Jadi kita ini bukan sendiri. Kita ini bukan sendiri. Kalau dengannya malaikat, mudah berbuat taat, mudah bercakap. Siapa menyuruh hamba ini bercakap? Malaikat.
Kalau tidak diam saja, minum saja, duduk saja, tidak usah bercakap. Tapi tidak boleh. Tidak boleh tak bercakap. Rasulullah bercakap, sahabat bercakap, ulama bercakap. Kalau dia tidak mau cakap, bukan malaikat dengannya. Malaikat suruh cakap. Banyak ayatnya. Nah, subhanallah. Orang yang levelnya nafsul mutmainnah, partnernya malaikat. Sembahyangnya tepat waktu. Sholatnya seboleh-bolehnya berjamaah. Baca Quran, ada masanya pegang Quran juga. Bukan handset saja, Quran tidak dipegang. Karena pegang Quran ini wajib hukumnya. Baca Quran wajib hukumnya. Mentadaburi Al-Quran itu wajib hukumnya. Nanti akan ditanya dalam kubur, kitabmu apa? Quran. Kalau dia tidak pegang Quran, macam mana dia nak jawab kitabnya Quran? Di hari kiamat nanti, Quran akan duduk di samping orang tuh. Bila orang itu menghadap Allah, Quran ada di sampingnya berbentuk malaikat. Berpenampilan seperti malaikat. Bila orang tu ditanya Allah, Quran yang jawab. Ya Allah, ini orangnya baik ini ya Allah. Solatnya excellent. Solat berjamaahnya, zikirnya, solat tahajudnya, Qurannya. Subhanallah. Subhanallah. Quran yang menjawab pertanyaan yang dilontarkan, yang ditanya Allah kepada si hamba. Lalu ditanya 2-3 pertanyaan, Allah tahu Quran ini ingin membela, membela orang ini, maka Quran itu menjadi peguam bela nanti di sana. Orang hidupnya bersama Al-Quran, Quran akan membelanya. Lalu Allah mengatakan, kalau begitu terserah sama kamulah orang ini. Quran yang memberinya perhiasan pakaian semua, Quran yang membawanya ke jannah. Tidak tahu dia meniti sirat lagi, tidak tahu sirat lagi. Orang yang tidak ada kehidupannya bersama Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, subhanallah. Quran bercakap juga, ya Allah orang ini susah nih Allah. Ini palai ini Allah, ini brengsek ini orang ini Allah. Tak ada Quran dalam hatinya, tak ada Quran dalam kehidupannya. Padahal Quran ini, berapa lama Quran ini diturunkan, baru lengkap dia. Berapa tahun perjuangan Muhammad, baru Quran ini lengkap diturunkan. Berapa tahun? 23 tahun perjuangan, 23 tahun termaktub dalam buku panduan hidup, tapi tidak dibaca. Macam mana nak jadi panduan? Apa ayat yang mula-mula turun? Iqra. Iqra itu apa artinya? Bukan itu artinya. Itu makna literal saja. Kalau kata ulama bukan baca, belajarlah. Kalau dia baca, dia tak belajar, baca-baca saja dia tak dapat apa-apa, tidak betul bacaannya. Maka ulama mengatakan Iqra itu artinya utlubul ilm, belajarlah. Belajarlah. Belum lagi ayat-ayat lain yang menyuruh belajar. Belum lagi hadis Nabi yang menyuruh belajar. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ayat 27, 28, 29, 30 ini perlu kita pelajari tentang nafsul mutmainnah, orang yang akan dipanggil waktu meninggal, dihibur. Ini ayat hiburan ini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba Allah yang berjiwa tenang dan tentram. Irji'i ila rabbiki, kembalilah ke hadrat Allah. Maka orang meninggal itu dikatakan berpulang ke rahmatullah. Diambil dari sini ayatnya. Irji'i ila rabbiki, pulanglah, baliklah ila rabbik, menuju Rabb. Apa arti Rabb? Apa arti Rabb? Apa arti Rabb? Rabb ini hatinya bukan Tuhan. Nah, ini belajar lagi. Tuhan satu daripada makna Rabb. Rabb itu maknanya lebih 10. Tuhan itu satu. Yaitu kalau kita cakap Rabb itu artinya Tuhan, berarti baru 10% jawabannya. Tidak akan lulus ujiannya. Tidak akan lulus. Nanti di kubur ditanya apa? Marabbuka. Kalau dia tidak paham Rabb. Dulu pernah Ustazah apa tuh? Asma Arun bertazkirah subuh di Masjid Umar Ali Saifuddin sebelum Covid tuh ya. Dia ceramah tentang marabbuka. Orang tuh kalau dia tak paham marabbuka katanya dalam hidup ini tidak boleh nanti menjawab dalam kubur katanya.
Bukan boleh main-main soalan malaikat. Man rabbuka? Rabbmu siapa? Rabb itu bukan Tuhan maknanya. Tuhan itu satu daripada makna Rabb. Nah, kalau kita lihat kamus, kita lihat tafsir, maknanya lebih 10. Antara lain Al-Malik, Al-Maula, Al-Mun'im, Al-Muslih, Al-Qayyim, Al-Qayyum, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Al-Jabir, Al-Ilah. Al-Ilah ini mana Rabb? Itu mana Rabb? Jadi orang Melayu ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu pun tak paham dia. Karena dia tak belajar. Dia cakap Allah itu Tuhan. Bukan. Tuhan itu sebagian kecil daripada mana Rabb. Nah ini masalah lagi ya. Masalah lagi kalau tidak belajar. Nah, ingat nanti boleh dicari itu apa itu ceramah Al-Ustazah Asma Arun di Masjid Umar Al-Istiqudin, kuliah subuh hari Jumat. Dia bicara tentang marrabbuka. Katanya apa? Orang itu kalau dia tidak paham marrabbuka, mana boleh jawab nanti di sana katanya. Ini karena belajar lagi ya. Jadi irji ila rabbi, kembalilah kepada Rabb. Subhanallah. Rabb ini maknanya pertama yang mengatur kita ini. Yang mencipta alam dan mengatur. Dijadikannya kita dijadikan di mana? Di mana orang ini dijadikan? Ya, dalam perut ibunya masing-masing. Berapa lama? Itu kerja Allah. Dalam Quran ada ayatnya, banyak ayatnya. Kejadian kamu dalam perut ibu kamu katanya, mula-mula air dulu, kemudian darah, kemudian daging, kemudian baru dipasang sepepat. Sudah lengkap semuanya, ada 9 bulan baru keluar. Ada dalam Quran. Saya sudah keluar, diurus Allah lagi sampai dia meninggal. Jadi Rabb itu diantara maknanya yang menjadikan, yang mengatur, yang memanage kita ini juga, yang memberikan kemaslahatan. Dikasihnya Al-Quran, dikasihnya masjid, dikasihnya surau, dikasihnya ilmu, dikasihnya ulama. Ini kerja Allah. Sepatutnya kita dekat dengan masjid, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama, agar hidup kita ini dijaga Allah. Kalau jauh dari masjid, macam mana Allah nak jaga dia? Ke masjid saja tidak mau. Rumah Allah tidak diaganya. Macam mana Allah nak jaga dia? Aku panggil engkau 5 kali sehari ke rumahku. Engkau tak dengar katanya. Masalah itu. Itu maka Rasulullah SAW dulu ada hadisnya, dan Ustaz Al-Fadil Prof. Abdul Samad pernah berceramah di Brunei. Katanya Rasulullah lepas subuh dia bangkit. Ditanyanya fulan bin fulan ada tadi salat subuh tak? Kata sahabat tak ada. Fulan bin fulan disebut nama satu persatu. Ada tak tadi salat subuh? Kata sahabat tak ada. Subhanallah. Itulah insan yang bermasalah kata Rasulullah SAW. Bacalah hadis, dengar semula ceramah Al-Fadil Ustaz Abdul Samad hafizahullah di Brunei dan di luar Brunei tentang Rasulullah menanya orang-orang yang tak datang sembahyang subuh berjamaah. Tanya, boleh dirujuk ya. Kemudian di sini irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabb. Radiyah, engkau senang. Jadi orang yang beriman ini senang matinya. Tidak susah. Mardiyah, engkau tu disenangi. Radiyatan, senang, bahagia. Mardiyah, disenangi. Allah senang menerimanya. Malaikat senang mencabut rohnya. Orang senang melepas perginya. Oh, orang ini iyalah katanya. Sepanjang hidupnya dia hidupnya tidak lekang dengan rumah Allah. Itu cerita yang Mullah itu pangeran yang di Pulai itu ya. Dia meninggal dalam keadaan salat. Kenal kita pangeran Mullah, pangeran Muhammad dan pangeran Mullah, pangeran Haji Muhammad dan pangeran Haji Abbas. Kenal. Orang di Asmatua. Dia meninggal, hari dia meninggal, dia masih sembahyang zuhur seperti biasa. Lepas sembahyang zuhur dia makan dengan keluarganya, makan gulai ikan, kari ikan katanya, ada ceritanya. Kemudian waktu mau salat asar, baru rakaat pertama katanya dia terasa sakit perut. Tidak lalu dia salat. Artinya akhir hayatnya salat. Terus udah inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Dia jarang miss salat berjamaah di rumah Allah. Jarang miss salat berjamaah di rumah Allah. Ada juga tuh kawan baik di Bunut. Kalau pangeran kenal Haji, tak silap namanya Haji Tamin.
Dia meninggal dalam usia mungkin dah dekat 80. Dia meninggal waktu tidur ibadat. Apa maknanya? Sembahyang Isya dia pergi ke Masjid Bunut. Dia setiap subuh dia tidak miss solat berjamaah. Jadi dia balik rumah, dia berniat besok saya akan sembahyang di rumah Allah, sembahyang subuh di rumah Allah. Tahu-tahu waktu tidur malam itulah dia meninggal. Berarti tidur ibadat. Dia meninggal dalam ibadat berarti. Macam mula pangeran yang hamba cerita, sudah ceritakan yang Cikgu Tengah Bil Mursyid tuh? Belum. Yang dibuang tengkorak. Dia meninggal, di hari dia meninggal, dia masih pergi sembahyang subuh ke Sungai Kebun, Masjid Sungai Kebun. Kemudian dia biasanya sembahyang zuhur juga di masjid, 5 waktu di masjid. Maka balik dari sembahyang subuh dia berniat, ya Allah nanti sembahyang zuhur saya akan datang lagi. Menjelang tengah hari dia melimpang sekejap di rumahnya, tidur sejenak di rumahnya. Lalu dilihat oleh keluarga, tidak turun-turun. Lai, tengok babahmu patutnya sudah turun nih, sudah pergi ke masjid. Tengok, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada masuk ripas, tidak masuk JPMC, tidak ada masuk klinik, masuk hospital, meninggal di atas katilnya, di rumahnya, di biliknya sendiri. Itulah radiyah. Dalam ini radiyah, engkau senang. Tidak ada ditahan di rumah sakit. Karena dia pencinta Allah, pencinta rumah Allah, dijamin selamat. Ada hadis lain mengatakan pencinta rumah Allah dijamin selamat. Banyak hadisnya. Lalu fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dalam gabungan hambaku. Maka orang ini tergabung dalam komuniti hamba-hamba yang saleh. Hamba pilihan Allah. Bila dia sudah meninggal, dia akan bergabung nanti dengan komuniti orang hamba yang saleh. Wadkhuli jannati. Jannati apa artinya? Masuklah ke dalam jannah. Jadi yang masuk jannah itu apa? Orang yang radiyatan mardiyah. Orang yang nafsul mutmainnah. Jadi ini bukan main-main ayat ini. Ayat ini selalu dibaca tapi tidak dipahami macam mana ya. Nanti ditanya, kamu baca ke ayat itu? Iya baca, hafal saya itu. Takhtim itu saya hafal. Tahukah maksudnya? Tidak belajar macam mana itu. Hafal saja. Membaca tersurat saja, tersiratnya dia tidak paham. Jadi itulah dia ya. Tazkirah subuh kita hari ini menghayati ayat terakhir surah Al-Fajr yang dihafal oleh kebanyakan orang, yang dibaca dalam takhtim. Orang ini kalau dia faham nih, dia mesti ke masjid nih. Mesti pegang Quran tuh. Karena dia nafsul mutmainnah. Partnernya malaikat, itu buku Ar-Ruh itu perlu dicari. Orang yang partnernya nafsul mutmainnah katanya kawannya malaikat. Akan dijaga malaikat hidup matinya. Orang yang labelnya bukan nafsul mutmainnah, kalau nafsul lawamah yang di bawah itu partnernya setan. Dalam buku itu ada keterangannya. Kalau yang di tengah-tengah nafsul lawamah kadang-kadang dengan malaikat, kadang-kadang dengan setan. Malaikat, setan, malaikat tidak stabil, tidak ada istiqamah. Itu bahaya. Nah, yang selamat nafsul mutmainnah. Jadi tajuk tazkirah hari ini tentang nafsul mutmainnah. Kita baca lagi doa yang diajar Nabi tadi ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Sekarang saya jadikan doa untuk ramai ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika nastaghits. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.